Ketika dia muter badan begitu ya gede banget, dan yang aneh di atasnya itu atap. Kalau misalnya dari dapur kan biasanya turun, dan di atas itu cuman ada boros atau apa ya, atap dari jerami-jerami itu kan, itu kayak seakan nembus ke sana. Tingginya itu nembus itu ya, mungkin tingginya sekitar mau 2 meter lebih. Itu ngadep ke Wapardi, matanya itu merah-merah semuanya. Wapardi lelaki tua yang dulu-dulunya kadang juga sering lihat makhluk halus, tetap aja saat kayak gitu ndak bisa ngapain, cuman bisa istighfar. Dia diem dan ndak bisa connect bahwa dia itu megang senter apa di senterin atau apa, cuman ya Allah ya Allah. Makhluk itu langsung pergi dan nyelos begitu aja, nembus seakan-akan gak ada penghalang. Entah tembok mobil bambu, entah atapnya yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu cerita horor yang akan saya sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Dan langsung saja ke cerita. Kejadiannya sekitar tahun 1985 atau mendekati tahun 90-an. Dari Mbak Ratna di Cirebon. Kisah ini dari neneknya. Neneknya itu dulu punya saudara sepupu namanya Ratmi. Dari kecil itu dia itu punya kemampuan yang diturunkan dari ibunya ya, sering bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Sering melihat hantu, sering melihat ya makhluk-makhluk gaib, kadang juga hilang begitu saja selama seharian penuh, kadang sampai 2 hari. Ya awal-awalnya keluarga itu ya khawatir siapa yang enggak punya anak perempuan terus hilang, ya kan, apalagi masih kecil. Namun ketika mulai dicari, ketika keluarga mulai resah, dia itu tiba-tiba kembali, dan kembalinya itu ya dari kadang-kadang ditemukan sudah di kamar, kadang-kadang juga dari area belakang rumah, ya dari wilayah belakang rumah, dari kebun, begitu lewat pintu belakang. Nanti ditanyakan, katanya kamu kenapa kemana seharian penuh, kadang-kadang 2 hari itu hilang, bikin khawatir ibunya sampai nangis, sampai benar-benar khawatir gitu ya. Nanti jawabannya sederhana dan gak ada rasa bersalah sama sekali, katanya habis pergi sama ibu gitu ya. Entah ibu siapa, kadang ditanyain ibu siapa, katanya perempuan cantik pakai kerudung putih, cantik banget. Diajak ke rumahnya paling sebentar, rumahnya bagus. Kadang juga diajak sama kakek-kakek. Ya 1-2 kali keluarga resah, tapi kesananya menjadi terbiasa dan orang-orang sekeliling memaklumi keadaan tersebut. Kalau orang dulu kan ya, hal-hal seperti itu yang penting pulang tidak kenapa-napa, terus menjadi anak normal seperti biasa, itu lumrah. Kalau orang sekarang ini ya sudah dipertanyakan kan kemana, kadang-kadang kalau punya biaya ya ditanyakan ke psikiater dan lain-lain. Nah kemampuan yang seperti itu ternyata ya nggak lain memang diturunkan dari ibunya, walaupun kalau ibunya cuma bisa melihat hal gaib, kadang juga ya ketemu sama sosok-sosok katanya mendiang, orang-orang yang sudah mati, entah korinya atau apa itu ya, tapi nggak sampai se ekstrim yang dialami si Ratmi itu, anaknya ya. Nah kemampuan Ratmi itu semakin besar, semakin dewasa itu semakin menjadi, meskipun intensitas dia itu sampai hilang, sampai dia menghilang dari rumah itu semakin berangsur tak pernah terjadi. Namun kemampuannya untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang kebanyakan itu semakin menjadi. Bahkan kadang-kadang dia suka menangis sendiri di belakang rumah, kadang-kadang sambil ngumbai gitu ya, sambil isu-isu, kadang-kadang sambil masak,
kamu kenapa mbak, ditanyain sama adiknya. Gak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku sedih banget, sedih banget. Nah itu kadang dia itu mau ngomong sedihnya kenapa, ternyata nggak 1-2 kali. Kalau misalnya ada tetangga yang lagi sakit begitu ya, terus sakitnya sudah ya entah parah atau masih sakit baru, terus kayak mau meninggal, dia kayak entah ada sense tertentu bisa tahu kalau orang itu mau meninggal. Jadi kadang dia habis nengokin seseorang gitu, ikut sama ibunya, nanti pulang-pulang nangis. Itu katanya si almarhumah begitu ya, misalnya perempuan itu ikut sampai nganter sampai ke depan rumah, kadang-kadang ikut sampai ke rumah dalam bentuk goibnya gitu ya. Makasih ya Nok, kamu sudah nengokin saya, titip-titip gitu ya, titip-titip sama anaknya, titip-titip ngeliatin ibunya, nanti tahu-tahu meninggal. Ya seperti itu memang aneh, tapi nggak 1-2 kali, memang sering terjadi seperti itu. Ya orang bilang siapa yang bisa melihat kematian, jodoh rezeki kan siapa yang tahu. Namun memang benar, si Radmi juga tidak bisa melihat kematian kapan tepatnya, dia hanya merasakan hal seperti itu dan tidak tahu pasti itu meninggalnya kapan. Hanya kalau misalnya ngalamin seperti itu berarti orang ini udah dekat dan nyatanya memang kejadian. Tapi orang tua yang mengerti hal seperti itu, kadang-kadang saudaranya, kamu kalau misalnya ya Rad alami hal yang seperti itu jangan pernah buka suara ke siapapun, takutnya nanti malah jadi kalau sekarang itu feedbacknya ya jadi seolah-olah kita bisa yang bikin dia itu sampai meninggal. Entah ya, dulu itu kan namanya ilmu santet, dulu itu kan umum ya kan, takutnya nanti malah disangka kita yang ngapa-ngapain almarhum begitu. Nah dari wejangan orang tua menurut akhirnya paling ya tadi, kalau misalnya ada tetangga ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ataupun memang anak kecil mau ada kejadian seperti itu, dia paling nangis gitu. Buat Radmi sendiri, dia tuh bingung antara ini adalah sebuah beban ataupun anugerah. Yang jelas kalau dibilang anugerah dari kemampuannya itu, sering ada orang yang bertanya tentang masalah penyakit, dari mana asalnya, nanti ada pejingan, ada upah begitu ya, ada ngertinya ya buat masak, buat nyanguni adiknya sekolah, buat kebutuhan hari-hari, itu ya dipandang sebuah anugerah. Namun kalau misalnya dia itu kebawa sampai ke masalah orang ya tentang hal goib seperti itu, kadang masuk ke dimensi yang berbeda dan berbenturan sama seorang dukun atau apa, itu jadi beban. Makanya sosok Radmi yang sebenarnya itu sangat cantik, namun dia itu punya badan yang kurus begitu karena jarang tidur, karena sering terbentur sama hal-hal seperti itu. Kemudian dia dibantu sama orang tuanya berusaha menghilangkan kemampuan tersebut, dan nyatanya ketika berusaha terus ada seorang yang bisa menjadi perantara agar kemampuannya itu bisa dibatasi, dan alhamdulillah setelah itu badannya itu lebih seger, dia lebih membaur sama orang-orang dan lebih jarang untuk mengalami hal seperti itu. Namun beberapa tahun kemudian kemampuannya itu kembali, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Itu setelah dia menikah dengan seorang pemuda yang bernama Parna. Kata orang pintar begitu ya, kalau ditanyain, Parna itu mempunyai garis keturunan yang tertentu sehingga seperti membuka segel atau membuka gerbang, sehingga si Radmi itu yang tadinya sudah segelnya itu tertutup itu jadi terbuka, malah lebih terang, lebih bening begitu ya. Akhirnya dari situlah tanpa sengaja dia mulai dipanggil sama orang karena bisa punya kemampuan seperti itu, dan kemudian hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya dia lebih memfokuskan ke sesuatu yang dohir, jadi bukan cuma sesuatu yang gaib. Misalnya ditanyakan tentang orang hilang, tentang siapa yang nyuri ternak seseorang, dilacak lah seperti itu dengan kemampuan batin. Namun dia nggak pengen seperti itu, pengennya yang ada dohir-dohirnya. Dan tanpa sengaja ada tetangga yang memang
punya penyakit begitu ya, yang badannya pegel-pegel, sakit semua. Terus ya itu terkadang bukan cuman masalah penyakit tohir biasa, dipegang gitu, minta tolong sama si Ratmi tersebut. Nah itu dengan cepat ya berangsur sih, yaitu setelah dipegang sama si Ratmi itu berangsur sembuh. Akhirnya ya nyambung dari satu mulut ke mulut lain, dan sejak saat itu Ratmi pun resmi menjadi seorang tukang urut. Ya itu sangat bisa dibilang dengan pesat itu nyebar kemana-mana gitu ya, menjadi tukang urut panggilan. Nah dari sanalah ekonominya si Ratmi itu mulai berkembang. Dia yang tadinya adalah seorang gadis sederhana dengan ya latar belakang seorang anak petani, dan suaminya yang memang ya dibilang itu rada introvert ya, rada tertutup dari tetangga, orangnya itu pendiam. Ya mereka itu berubah dari sosok sederhana itu menjadi lebih mewah, walaupun mewah ya ala-ala orang dulu seperti apa sih ya, sudah mulai punya gelang, punya koleksi gelang-gelang, ada yang dipakai, ada yang disimpan, ali-ali, cincin, baju-baju yang bagus, punya sepeda yang bagus. Suaminya itu beli motor dulu itu kan apa ya, mungkin Cupul atau Honda 75, hebat lah ya. Ya kadang seperti ini ya, seseorang dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, ya mau nggak mau dia itu harus sabar. Bahkan ada istilah orang tua itu bilang, kalau orang susah, orang melarat itu ya panggonane dilarani, panggonane disakiti, panggonane salah. Orang yang susah, orang yang miskin itu tempatnya ya disalahkan, tempatnya diacukan, tempatnya ya dianggap tiada. Itu lumrah. Itu ada orang tua bilang seperti itu, nyatanya ya seperti itu. Bahkan orang-orang yang tiada, orang-orang yang susah, kemudian dia harus mengalah, kemudian nggak ada pilihan lain kecuali bersabar kalau disakiti orang lain, karena nggak punya kekuatan untuk melawan. Kenyataannya orang yang kaya, para juragan tanah, bos, ya mereka itu karena kaya ya nggak ada salahnya, dan bahkan orang-orang yang bisa nyalain bisa dibeli kan, seperti itu kenyataan dalam masyarakat. Namun untuk menguji seorang biasanya seperti itu, setelah kemuliaan datang, semakin namanya itu disanjung, biasanya sifat aslinya muncul. Begitu pula Ratmi ketika dia sudah mulai banyak hasil, ketika dia sudah mulai setara dengan orang-orang lain di kampungnya yang memang punya ekonomi lebih, sudah punya kelas, sudah bisa ngumpulin banyak emas, ya perangainya mulai berubah. Dia mulai nggak open sama sedulur-sedulur, mulai mengecilkan orang lain. Bahkan Ratmi itu kemudian sering bentrok sama tukang urut yang sudah sepuh, salah seorang tukang urut yang tinggal itu di pojokan desa, namanya adalah Nyai Suti. Dia sudah menjadi tukang urut udah puluhan tahun, umurnya sekitar mau 80-an tahunan lah. Sering bentrokan, sering terjadi clash. Kalau awal-awalnya, ketika awalnya Ratmi itu menjadi tukang urut, mereka saling menghormati. Bahkan Nyai Suti juga bahagia ada penerus di kampung. Kalau misalnya saya nanti mangkat, saya itu nanti meninggal, ada penggantinya si Ratmi tersebut. Namun ketika ya mulai banyak perolehan, banyak pundi-pundi yang bisa dikumpulkan, perangainya jadi berubah. Saking sombongnya si Ratmi itu, terkadang ya ada kan orang yang minta disembuhin, minta diurut gitu. Dulunya itu pernah dipegang sama si Nyai Suti, itu ditolak sama si Ratmi. Katanya, ngapain kamu minta tolong ke saya? Sudah, nggak usah, nggak bisa, saya nggak bisa, nggak ada waktu, saya sibuk. Sana minta tolong sama Suti, minta tolong sama Suti. Kalian itu bikin aura kotor, aura yang buruk dari Nyai Suti, katanya seperti itu. Nyai Suti nggak pernah ada masalah, nggak pernah mempermasalahkan, mau rame mau enggak ya syukur, sana rezeki kamu, rezekinya si Ratmi. Tapi si Ratminya sendiri
ya semakin menginjak-injak, semakin ada kata-kata yang seperti itu, dan bukan 1-2 kali. Akhirnya kan kata-kata yang seperti itu kadang ada yang kemakan hasutan, terus dia mohon-mohon sama si Radmi agar bisa diurut. Ya nyatanya memang sembuh, namun ada juga yang memang tersinggung, dan kok orang seperti ini sih ya. Akhirnya dia itu nggak jadi urut sama si Radmi, bahkan ngomong sama Nyisuti. Dan itu ya sering, berapa kali itu ada orang seperti itu. Ya namanya Nyisuti ya, meskipun orang tua orangnya itu penyabar, ya penyabar seperti apa kan, kadang-kadang memang dia itu lagi kurang enak pikiran, lagi ada masalah sendiri atau apa, dia itu terpancing. Sore itu Nyisuti dengan badan yang bungkuk berjalan tertatih, habis hujan sore-sore, pelan-pelan pegangan tretean gitu ya, pegangan pagar-pagar bambu, pegangan pohon, supaya dia nggak tergelincir di jalan yang becek, hingga sampai ke rumahnya si Radmi itu. Uluk salam, assalamualaikum Radmi, assalamualaikum. Loh, itu baru pegangan pintu, mau ngetok pintu langsung dibuka dari dalam. Kenapa? Katanya. Ngapain? Sampean mau apa? Mau ngapain ke tempat saya? Sampean mau ngomongin gak terima orang-orang itu pada urut sama saya? Ya Allah, Dani ngomongnya kayak gue. Kok ngomongnya seperti itu kamu? Saya datang baik-baik. Alah, baik-baik apa? Sampean kesini mesti gak terima saya yang ngurut ke saya itu banyak. Sekarang saya itu laris pada ngurut ke saya semua. Udah, gak usah banyak macem-macem, gak usah banyak ngomong. Kalau mau gak terima ya sini, mau gelut-gelut katanya, mau berantem. Aduh, ngomongnya seperti itu ya. Ya Allah Radmi, kok kamu jadi seperti ini? Kamu tahu Nok, yang ngebantuin urut kamu siapa? Kamu itu bisa seperti ini tuh siapa yang ngebantuin? Yang ngebantu ya diri saya sendiri, kemampuan saya, usaha keras, keringat saya. Ya Allah, kamu lupa daratan. Yang ngebantuin kamu ilmu itu ya dari Gusti Allah. Kamu harusnya rendah hati, nggak boleh seperti itu. Wis, sampean itu mau minta apa ke saya? Mau minta jatah atau minta apa? Saya kebenaran habis beli ali-ali pundi cincin katanya. Mau ini dilepasin, begitu dilemparin ke Nyi Ratmi itu. Nah, dilemparin ke Nyi Suti itu. Ya cuma nangis nyanyi itu ya, orang tua itu cuma nangis. Ya Allah, ya wis aku tak permisi. Wis nggak usah permisi, sana wong enggal mati katanya. Orang enggal mau meninggal aja, sudah dekat umur aja seperti itu. Kesombongannya itu seperti itu. Tetangga yang melihat kejadian seperti itu ya hanya bisa menelan ludah. Kadang-kadang memang seperti itu ya, orang itu berbuat baik, sikapnya baik itu biasanya sama orang jauh. Tapi kalau misalnya sama orang dekat, keluarga, tetangga, biasanya ya sifat aslinya ya nampak, nggak ada yang disembunyikan. Akhirnya tetangga juga sebenarnya paham sifatnya Radmi itu semakin jelek. Boro-boro ada orang susah itu ngerti sodako, ngasih beras, ngasih bantuan ya lauk ataupun apa ya, dimintain dipinjemin uang aja bilangnya itu nggak ada. Kadang-kadang ngomongnya juga nggak enak. Akhirnya ngelihat peristiwa diusirnya Nyi Suti itu ya, tetangga itu semakin ya ikut sedih. Kadang-kadang ya keluar sepatan, keluar umpatan-umpatan, bahkan ya kadang banyak sumpah serapah untuk keburukannya si Radmi tersebut. Hingga suatu ketika datanglah seorang, entah itu dari kampung mana, mereka itu satu keluarga di tahun tersebut itu datang dengan membawa mobil. Di tahun tersebut mungkin mobilnya ya mobil carry atau ya kijang lama begitu ya. Itu dapat pasien, bahagia sekali si Radmi itu ya, bahagia sekali karena suaminya ya silakan Pak, monggo Pak, pokoknya silakan masuk. Ya dikira yang mau urut itu ya orang ada waras-waras yang keluar duluan. Ternyata itu di belakang kemudi itu ada seseorang yang memang sedang terbujur sakit. Pikiran yang sakit siapa, yang mau diurut siapa, dikeluarin susah payah. Ternyata itu ada seorang tua perempuan. Wajahnya dilalanya mirip banget sama Nyi Suti, mirip sampai kaget.
Ratmi itu hampir kaget, loh mas, kayak nyisuti ya mas ya. Iya persis banget ya, tapi dari penampilannya, dari pakaiannya jelas kalau ini orang punya, kelihatan orang punya. Jenengan dari mana? Ya saya dari kota mbak, katanya ngomong seperti, tapi kotanya mana itu tidak ngomong, apakah dari kota Cirebon atau daerah sekelilingnya, dari Indramayu, Palimanan, itu nggak ngomong. Akhirnya ya saya pengen ibu saya itu bisa sembuh, dia itu sudah berapa bulan cuman membujur seperti itu. Ya masuk kok, sembuh, pasti sembuh kak, pasti sembuh, katanya seperti itu. Akhirnya dibawa masuklah ke dalam ya biliknya. Di rumah sendiri dia punya bilik buat praktek, namun dari bertahun si Ratmi beberapa tahun terakhir itu ngurut, dia itu megang orang, bukan cuma yang diurut secara dohir, ada masalah batin dan diselesaikan. Yang ini rasanya berbeda. Baru kali ini dia ngerasa ada keraguan dalam dirinya, entah ragu yang gak beralasan sama sekali. Bahkan dia tuh ngomong sama suaminya, mas, kok aku mang-mang ya, kok aku itu ragu ya. Ragu apa? Enggak, orang ini kayak orang beda mas. Orang beda apa, ambil, kalau pakai mobil kayak gitu kamu dapatnya gede. Iya sih, udah sana masuk. Itu masuk, suaminya menyiapkan minyak urutnya, menyiapkan macam-macam itu yang bakalan dipakai buat urut. Nah, ketika suaminya masuk itu, Ratmi belum juga melakukan apapun. Itu melihat istrinya itu kok dia cuma diem duduk di depan tubuh yang membujur kaku itu. Memang nampak perempuan tua itu yang mirip sama Nyisuti, cuman matanya itu melihat ke atas, bibirnya pucat, diem, nggak ngomong, nggak apa. Nah, akhirnya ditegur kan si Ratmi tersebut kan sama suaminya, Rat, ayo mulai, ini minyaknya sudah siap. Oh iya mas, iya mas. Namun memang kali itu Ratmi itu sangat ragu, dan dia itu merasa kok saya itu seperti kayak ada bakalan ada sesuatu hari ini, entah belai itu ada apes, ada sesuatu yang bakalan nggak enak yang akan terjadi dalam dirinya. Saat itu hampir sandakala ya, hampir maghrib, karena memang mereka itu datangnya itu sore karena perjalanan jauh katanya, dan nyari-nyari alamatnya si Ratmi. Ratmi itu kalau melihat wajah perempuan tersebut, kok ya sempat dalam hatinya, iya bisa mirip banget sih sama Nyisuti, apa saudaranya ya. Enggak bodo amat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ngelihat lebih dalam ke matanya, dia itu seperti kayak kesedot. Entah ya, ini seperti hal yang lalu, kemampuan metafisik gitu ya. Seperti dia itu kesedot ke alam yang nggak tahu dan pernah disinggahi sejak kecil. Rasanya tuh kalau melihat matanya, dia kan melihat ke samping, melihat matanya, padahal itu bukan tatapan. Lagi ya si perempuan tua tersebut juga nggak ngelihat ke arahnya Ratmi, namun dari samping pun melihat matanya itu seperti dia itu kesedot ke dalam dan masuk ke dimensi yang ya seperti masa lalu dia pernah dibawa ke situ. Tapi apa, kemudian dia itu berusaha untuk kembali, dan ya dengan semua keraguan itu diambillah minyak urutnya, terus dimulai dari tangannya, diurut seperti biasa. Namun ini kempang, bahasa sininya itu kempang, jadi kayak semacam dia itu nggak memiliki satu kepercayaan diri, satu kayak nggak punya energi tertentu yang biasanya itu memang tangan itu bisa berjalan sendiri. Kalau pakai alat entah kayu entah apa itu seperti bergerak sendiri. Ini beda, lemes, terus ya tadi dia harus berusaha keras, terus gak tahu ini jalur urat itu kemana, seperti bodoh dengan seketika. Dan ketika dia itu memegang kaki kanan perempuan tersebut, dia itu sampai teriak kencang sekali, benar-benar teriak kencang sekali, karena yang dirasakan ada sesuatu yang menyedot tangan kanannya itu, kakinya itu, telapak kakinya seperti nyedot sesuatu yang dalam dirinya si Ratmi. Dia itu bergetar hebat, dia ketarik ke dalam, begitu dalam banget ke sana, dan dia itu seketika seperti ada di alam lain, di tempat dia pernah kecil itu, di masa yang lalu itu dibawa ke alam tersebut. Tapi dia nggak bisa mengingat itu dulu itu ngapain. Yang jelas iya gelap,
terus ada kayak banyak batu karang, ada tepi pantai seperti itu, tapi dia benar-benar lemas banget. Nah ketika itu dia sadar kembali masih kesedot seperti itu sampai dia benar-benar lemas dan nggak bisa menyelesaikan urutnya karena teriakannya itu. Ya Parna juga masuk, keluarganya juga masuk, ada apa mas. Itu ngelihat si Ratmi itu lagi lemas, benar-benar lemas, dan ya keluarga si pasien itu juga panik. Kemudian gimana mbak, yaitu Parna langsung, maaf ya mbak, itu saya lagi kurang enak badan bu pak, jadi tadi memang ragu. Oh jangan dipaksakan aturan mas. Ya maaf banget, bisa datang lagi ke sini besok atau lusa, ini memang mungkin terlalu capek karena terlalu rame, ngomong seperti itu partnernya. Akhirnya kan pasien itu pulang. Singkat cerita, setelah saat itu Ratmi kehilangan kemampuan urutnya. Dia nggak bisa lagi ngurut, dia nggak bisa lagi melihat sesuatu yang gaib. Pasien-pasien yang datang ke rumah itu bukannya sembuh setelah diurut sama Ratmi, dia itu jadi malah badannya itu tambah sakit. Apalagi yang memang punya penyakit double ya, antara penyakit urut dan penyakit yang dibikin sama seorang, justru masuk ke tubuhnya Ratmi. Akhirnya mengetahui yang seperti itu, Parna yang terkenal orangnya itu rada misterius, asal usulnya itu dulu itu ya, asal usulnya itu gak begitu jelas. Dia mengerti situasi itu, akhirnya dia menutup praktek, dan ketika ada panggilan untuk istrinya pun udah ditanggapi dengan alasan memang istrinya sakit. Dalam situasi seperti itu, tetangga atau keluarga pun gak ada yang curiga, dan waktu itu memang ada teriakan yang dipikir yang teriak itu kan si pasien, bukan si Ratminya sendiri. Hari-hari setelah itu Parna semakin emosional karena tidak ada pemasukan. Biasanya itu ada uang masuk, bebas buat makan enak, bebas buat ngopi utuh terjamin. Dia itu ya bisa nabung, entah mau bikin rencana bikin rumah, rencana bikin macam-macam hal lah. Jadi tidak ada pemasukan, dia itu uring-uringan, sering marah-marah sama istrinya. Ya si Ratmi ya ada kejadian seperti itu bukan menjadikan sebuah hikmah, entah dia itu dulunya sombong, terlalu lupa atau apa, dia itu malah memaki-maki pasien yang terakhir datang. Itu pasti orang yang mengambil kekuatan saya, itu orang jahat, saya dijolimi, saya dijahati, dan seperti itu. Kemudian Parna sendiri yang mengetahui situasi ini nggak boleh berlangsung berlarut-larut. Istri saya harus punya kemampuannya kembali, kebisaannya kembali. Akhirnya itu dia yang biasa dulu itu misterius, ternyata dia itu ya dulu seorang yang menggiati kebatinan, ya suka dengan hal-hal yang gaib-gaib lah. Dia itu menghubungi gurunya, dan dari gurunya itu dapat rekomendasi untuk datang ke sebuah lereng gunung sana, tapi bukan di Gunung Cermai. Kemudian menemui seseorang, nah di sanalah dia meminta agar istrinya itu bisa diberikan kekuatan untuk bisa membantu untuk ya tadi usahanya di bidang nyembuhin orang sakit, terutama masalah urut. Nah disetujui, tapi kalau yang dulu itu benar-benar anugerah murni, kalau yang sekarang ini ya ada sebuah permintaan. Biasanya sesuatu yang diminta tentu ada imbalannya, tapi ya karena memang banyak pertimbangan secara egonya si Parna tersebut, ya dia menyanggup itu semua. Dari sana itu diwejangin, nah ini kamu ikat ke pinggang istrimu paling tidak selama 3 hari berturut-turut. Nanti kalau sudah meresap semua darah ini, darah kamu sama yang ada di sini udah meresap semua, dilepasin tidak apa-apa. Ya memang benar, ketika si Ratmi itu tadinya dia nggak percaya diri, tapi udah bener-bener diwejangin, diomongin sama si Parna itu, kamu sudah balik lagi. Nyatanya dia bener, si Ratmi itu setelah make ikat pinggang tersebut ya, di lingkaran di pinggangnya itu kembali pandangan goibnya itu bahkan lebih tajam dari biasanya, dan dia itu lebih percaya diri,
Bahkan ngurut-ngurut sebelumnya, kalau misalnya penyakitnya agak berat bisa nyampe setengah bulan, 15 hari, diurut berapa kali itu baru berangsur sembuh. Ini dalam hitungan menit, kadang yang parah itu setengah jam langsung ada reaksi dan bisa tersembuhkan. Semakin hebat lagi kan, sombongnya semakin menjadi. Namun di sisi lain ada yang dirasakan aneh oleh tetangga-tetangga di sekeliling rumahnya si Radmi tersebut. Semenjak kedatangan pasien terakhir yang dibawa pakai mobil itu, terus sepertinya Radmi tidak ngurut itu selama mungkin mau sebulan. Terus kemudian ngurut lagi. Ketika mulai ngurut lagi itu banyak perubahan yang terjadi. Ya, satu, Radminya semakin congkak. Itu sih tidak berubah karena memang ya wataknya seperti itu mungkin ya bagi tetangga. Tapi yang dirasakan, mereka itu banyak mengalami kejadian-kejadian aneh, terutama yang dekat-dekat sama rumahnya Radmi. Yang punya ternak itu sudah berapa kali dan berapa orang. Ada punya ayam misalnya ya, ayam itu kalau sore itu kan ngandang gitu, nanti walaupun waras, tengah malam kalau ditengokin itu ada suara pedok 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 gitu kan, terus ditengokin di center sama yang punya kan, nanti tahu-tahu mereka ayam-ayam itu sudah pada mati, ngeletak, pada biru, badannya kayak kena racun, kayak kena sembur ular atau kena gigit ular. Lah bukan cuma ternak aja, ternak-ternak yang unggas yang kecil-kecil, ada yang punya kambing juga seperti itu, susah ngelahirin, ada juga yang memang mati begitu saja ya. Bahkan bukan cuma ternak-ternak, ya hewan berkaki empat, ikan-ikan yang punya kolam ikan di samping dekat rumahnya si Radmi itu pun berdampak. Ya mereka sih ndak menyangka atau menghubung-hubungkan ini sama si Radmi, tapi hanyalah sebuah keanehan-keanehan, kok jadi begini ya belakangan ini. Banyak rajapati meskipun yang dialami, yang meninggal itu, yang mati itu hewan-hewan, namun kan khawatir mereka, takut-takut nanti ada rajapati atau kematian-kematian yang ke orang, ke manusia, ke warga, ini akibat apa, itu kenapa, itu kan. Warga merasa aneh dengan semua rentetan kejadian yang dialami ternak-ternak mereka. Bagaimanapun ternak-ternak itu sangat berarti untuk menyokong hari-hari mereka buat tambahan ya kan. Kalau misalnya ternak-ternak seperti unggas, ayam itu kan dijadiin duit, dijadiin uang, itu cepat dibawa ke pasar ya langsung laku, buat ada keperluan dadakan, atau keperluan sekolah, kalau anak sakit dibawa ke mantri atau apa ya. Kehilangan ternak-ternak yang enggak cuma 1-2 kan, itu kan enggak lumrah, apalagi udah kelasnya kaki 4 ya kayak kambing. Kalau sapi itu enggak ada di daerah sana, itu jarang dulu katanya. Itu sudah sangat meresahkan. Mereka itu khawatir kalau misal nanti kematian-kematian itu bukan saja menyangkut ya hewan-hewan ternak, nanti bisa nyamber atau nyambung ke ya tadi ya, dikhawatirkan ke manusia, ke anak-anak misalnya seperti itu. Ya anehnya itu nggak nyebar, ada di lingkungan dekat-dekat kediamannya si Radmi, lingkungan mereka lah seperti itu. Dan mereka sih nggak ada yang menghubung-hubungkan dengan si Radmi. Apakah ini perbuatannya Radmi ataupun Parna, nggak ada sama sekali, karena kemampuan urutnya Radmi ya dari dulu memang hebat. Mungkin kemarin itu sempat libur sampai 1-2 bulan, mereka tuh memperdalam ilmu atau ya semacamnya lah, hingga ngurutnya itu semakin meluas, semakin ya hebat begitu kan. Namun tanpa sengaja satu hari seorang warga itu ya melihat sesuatu keganjilan atau merasakan satu keganjilan, dan ini mau tidak mau akan dihubungkan ke Radmi. Satu malam, namanya orang tua itu adalah Pardi, usianya itu 69 tahun, mau 70 berarti kan sebentar lagi. Dia yang sering batuk-batuk, sering sakit-sakitan, itu sedang sedih banget, jeleh, benci, marah, tapi mau marah ke siapa?
Ya marahnya karena apa? Kemarin itu ayamnya itu separuh meninggal jadi bangke. Kalau misalnya ada meriang dulu masih ada kesempatan buat dikorok, kalau lebih dimakan sendiri ya dikasih-kasih tetangga nggak apa-apa. Itu jekangkang mati begitu saja, nggak bisa ya pakai buat apapun. Ini lagi marah benci, dan ya pusing ini sebenarnya pelakunya siapa, mau disangka ular nggak ada bekas gigitan. Kalau misalnya disembur kayak ular kobra atau apa, masa disembur sebanyak itu ya ular macam apa. Akhirnya dia itu meningkatkan kewaspadaan karena memang sisanya itu ada separuh lagi, ada sekitar 12 ayam jantan ataupun ayam jago gitu ya, dijaga bener-bener. Bahkan sore itu dirapetin semua kandangnya itu, jangan sampai ada musang ataupun ular bisa masuk. Di bagian bawah ditutup sama plastik rapet, pokoknya safety, bener-bener safety. Bahkan ditaruh sore-sore itu ya sekitar isya itu ada bekas gulungan-gulungan daun bawang, itu namanya itu ranggas biasanya, yang pocongan bawang itu yang kering itu dibakar supaya anget, supaya ayamnya itu pada sehat gitu ya. Tapi benar-benar waspada, walaupun asap bakaran itu ya semakin mengganggu kesehatannya, semakin mengganggu pernafasannya, yang nyata-nyata dia adalah ya sakit paru-paru itu. Kemudian tengah malam ketika Wak Pardi itu sulit untuk tidur karena memang khawatir, baru aja tidur dia dibangunin sama istrinya. Pak, mak, mama, kalau orang sana manggilnya mama ya, bapak itu mama, mama Mimi gitu kan. Mak, bangun mak, itu ada ayamnya itu berisik, tengokin. Akhirnya dengan susah payah batuk gitu kan, dia kerayangan senter dulu itu, senter nasional atau apa itu yang dari stainless panjang itu, baterainya gede-gede. Dia keluar terkepo-kepo dari kamar, perempetan, pegangan tembok, pegangan ya bilik-bilik bambunya itu menuju ke arah dapur, ke dekat kandang ayam itu kan, kandang ayam paling belakang. Itu dia itu ya karena pengen mergokin pelakunya siapa, nggak gegabah untuk memainkan senter itu cuma dipegang ya, mengandalkan mata tuanya, mata-mata orang dulu mau tua ma apa tetap aja dalam gelap karena terbiasa, belum ada listrik saat itu, masih tetap bisa melihat, walaupun ya tentu jelas berbeda ya dengan ya terang sama melihat saat itu. Saya ngalamin saat itu belum ada listrik, di luar ya tetap terangnya ya terang, nggak seperti terang sekarang, tapi tetap bisa melihat begitu kan. Dia masuk ke kandang, ke area kandang tersebut, itu sempat mendekati kandang, masih ada suara ayam babon itu bunyi kruk, suara seperti itu, tapi cuman sekali kesana itu senyap. Yang dia dengar itu ada suara sesuatu yang menggeram, suara seperti itu. Suara apa ya? Meskipun tua, orang dulu itu biasa jalan malam, kadang ke sawah, kadang nyari burung, tetap aja yang seperti itu ya tetap menakutkan untuk orang tua yang ya tampangnya sendiri udah menakutkan karena keriput ya. Tetap aja Wak Pardi itu ya ketakutan, ini suara apa, gerem-gerem ya di kandang, di daerah kandang itu. Mana nggak ada apa-apa. Di awalnya itu melihat ya nggak melihat apapun, tapi di pojok itu memang ada kayak semacam hitam-hitam gembel begitu ya, hitam-hitam agak gede, kayak semacam kain-kain tumpukan. Dia mengira itu kain tumpukan, ataupun istrinya itu bawa daunan ini kan, daun-daunan kayak ramben itu kadang-kadang diambilin itu, nanti dikasihin ke adiknya itu kan ya, dia ternak kambing tapi belum sempat dikasihin, kadang-kadang ditaruh di situ. Ya dipikir si Wak Pardi itu ya tadi daun ramben, loh kok yang gerem-gerem di situ, pas dipentelengin, apa ya itu ramben apa bukan ya, itu suaranya itu semakin keras gerem-geremnya, nggak ada suara ayam sama sekali saat itu. Dan dia itu contoh tadinya itu
ya cukup berani jadi sombong, merinding. Aduh, kayak apa ya Allah, kayak apa. Ternyata yang bulat-bulat hitam itu, dia itu jadi berubah tambah kayak tadi itu semacam mungkin makhluk lah ya, dia itu jongkok atau apa, itu berdiri gede, semakin gede banget, dan tadi itu kayak menghadap ke membelakangi Wapardi. Ketika dia muter badan begitu ya gede banget, dan yang aneh di atasnya itu atap, kalau misalnya dari dapur kan biasanya turun, dan di atas itu cuman ada boros atau apa ya, atap dari jerami-jerami itu kan, itu kayak seakan nembus ke sana, tingginya itu nembus itu ya, mungkin tingginya sekitar mau 2 meter lebih, itu ngadep ke Wapardi, matanya itu merah-merah semuanya. Wapardi lelaki tua yang dulu-dulunya kadang juga sering lihat makhluk halus, tetap aja saat kayak gitu ndak bisa ngapain, cuman bisa istighfar, dia diem dan ndak bisa connect bahwa dia itu megang senter apa disenterin atau apa, cuman ya Allah, makhluk itu langsung pergi dan nyelos begitu aja, nembus seakan-akan gak ada penghalang, entah tembok mobil bambu, entah atapnya yang jerami seperti itu, nggak ada suara, dia itu plus dan seperti orang jalan biasa, cuman gede gitu ya, kesana itu nyusut tambah kecil-kecil kayak orang pada umumnya, tingginya segitu, dan masuknya tuh ke rumahnya si Ratmi. Ya Allah, dan masuknya ke rumahnya Ratmi, siapa ya, itu seperti itu. Nah ketika dia mulai tersadar, di senter itu ayam udah mati semuanya. Waduh, akhirnya dia itu balik lagi lemas, batu-batu terkopo-kopo itu nemuin istrinya. Nah istrinya itu sudah nungguin, primen pak, kenapa pak, ada apa? Diceritain, istrinya kaget, masa sih pak, lagian apa hubungannya sama si Ratmi ya pak, masa Ratmi mainnya kayak gitu, itu ingon-ingonnya Ratmi. Nggak tahu katanya, orang ngerti kita katanya seperti itu. Cuman ayamnya kita itu menikmati semua, ayamnya kita mati semua, ya Allah, dunia ini entek katanya kekayaan kita habis, uang kita habis, milik kita sudah habis. Nah ngomong sama istrinya, diceritakan semua ketika si Wapardi udah mulai tenang, nafasnya udah mulai lancar lagi, dan dia mati sama istrinya, jangan ngomong sama siapa-siapa, nanti jatuhnya fitnah, wong kayak gitu, barang kayak gitu. Ya istrinya juga amanah sebenarnya, tapi ketika ketemu sama ibu-ibu, nenek-nenek yang lain, jangan ngomong-ngomong ya Sri, cerita si Sri, jangan ngomong-ngomong katanya. Akhirnya kedengaran semuanya, dan ternyata yang ngalamin hal seperti itu juga bukan cuma Wapardi, ada beberapa pemuda juga bahkan melihat ketika dia pulang misalnya dari yang ronda ataupun misalnya dari sawah ngalirin air lewat depan rumahnya si Ratmi, dia melihat ada, ya kirain si Kang Parna, atau taunya itu ya kirain Kang Parna terus kedinginan sambil nongkrong pakai sarung begitu, tau-taunya pas bangun itu sosok hitam. Ya lari, bisanya lari, tapi mau cerita ke siapa kan, takutnya jadi fitnah atau apa. Cerita-cerita yang seperti ini entah didengar oleh Ratmi ataupun Parna atau enggak, yang jelas akhirnya sampai ke rumahnya Nyisuti yang kenyataannya bukan cuma paham tentang urat, tentang urut, dia juga sedikit banyaknya paham tentang dunia gaib. Akhirnya dia itu merasa ini sudah kelewat batas, ini sudah bukan anugerah, kemampuannya Ratmi sudah tuku, sudah beli, dia itu sudah ndak beres. Akhirnya itu dia itu berniat untuk datang ke rumahnya Ratmi untuk menegur si Ratmi. Kemudian singkat cerita, sehabis subuh nenek tersebut itu berjalan tertatih menuju rumahnya si Ratmi. Ia ngetok-ngetok pintu, uluk salam, tidak dijawab salamnya, tapi kali ini yang buka pintu itu Parna. Dia itu lebih ada sopan santunnya sedikit. Nyisuti kadingaren katanya, tumben ada apa ini? Istri kamu ada? Kenapa? Katanya. Itu istrinya langsung keluar si Ratmi. Kenapa Nyi? Ada apa Nyi? Kesini lagi sampai
tetap nggak terima. Ini ngomongnya langsung nyerocos macam-macam panjang lebar seperti itu. Enggak, aku orapan macam-macam, aku ya ora iri, aku juga ndak iri, saya ndak mau macam-macam, saya cuma pengen ngelingin kamu, cuma ngingatin sama kamu. Itu mendengar Nyisuti mau ngingetin istrinya Parna itu mendadak, nggak usah macam-macam nih, sana keluar, pulang aja nih. Apa sih mas, biarin dia mau ngomong apa saya dengarkan, pompong saya itu ada jadwal mau ngurutnya agak siang. Nggak usah deh, nggak usah, udah biarin mau apa ngomong apa. Itu kayak semacam kalah ya mas istrinya ya. Ya akhirnya syuting ngomong, kamu ngerti nok, kamu ngerti, kamu itu kemarin yang itu kemampuan kemarin itu dikasih sama pangeran, kalau ini bukan loh, kamu itu bukan diri kamu sendiri. Maksudnya apa nih? Wah, jangan didengerin katanya seperti itu si Parna kan. Terus itu disaksikan sama tetangga, beberapa tetangga, dan saat itu neneknya Ratna yang cerita ini juga ada. Itu pada rame-rame gitu ya pagi-pagi, kan memang berangkat dari subuh tapi udah sampai ke rumahnya si Ratmi ya cukup siang kan, ya masih mungkin jam 6-an dulu ya, tetap udah kesiangan kan. Itu ditonton sama warga rame lah di situ. Itu diomongin sama si Nyisuti, kamu sudah salah jalan, kamu sudah salah jalan. Itu bukan cuma yang ngebantuin kamu, beda sama dulu. Apa sih Nyi, sampean ngomong apa, mau fitnah sama saya? Iya, bukan fitnah, saya cuma melas, kasihan sama kamu. Itu belain dunia berapa, belain kekayaan atau belain kemakmuran seberapa, nanti kamu rugi sendiri, rugiin orang lain, bukan cuma warga yang kena dampaknya, tapi kamu sendiri nanti bakal celaka nok. Kalau nggak kamu ya suami kamu bakal celaka. Orang ngomong sama istrimu, ngomong, kamu pasti tahu, istrimu juga mungkin tahu. Jangan fitnah, ini dilihatin banyak orang. Akhirnya diusir itu si nenek tersebut. Nyisuti itu diusir. Nah, entah bagaimana ceritanya, entah kebetulan atau gimana, setelah pulang dari rumah malam harinya Nyisuti itu meninggal. Dan ya dia itu kan cuma tinggal sama cucunya, itu agak geger karena cucunya itu malam hari itu nangis, katanya nenek itu cuma diem, nenek gak ada nafasnya. Ya warga akhirnya banyak spekulasi karena mereka itu tahu paginya habis ribut mungkin Ratmi yang melakukan begitu kan. Sosok Parna dan Ratmi memang ya tadi ya, dengan keangkuhannya, kesombongannya, mereka juga tidak pernah ikut kumpul-kumpul sama warga. Yang suami misalnya ikut tahlilan, istrinya ngumpul ibu-ibu pengajian, atau itu tidak pernah sama sekali. Akhirnya yang seperti itu dimanfaatkan sama warga. Mereka itu akhirnya ya dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah itu ya mengadakan sebuah pertemuan membahas tentang hal seperti itu. Dan mereka akhirnya sepakat, gimana kalau kita tanyain ke Kiai Sepuh sana, kita tanyain ada apa dengan ini, kenapa, mengapa, dan apa hubungannya sama si Ratmi. Kemudian dari utusan mereka itu datanglah ke sebuah pondok, di sana ada pesantrennya, ada Kiai Sepuh. Katanya ya memang ada sengkala, katanya ada bendu, ada kesedihan, ada hal gelap di kampungnya kalian. Namun jangan khawatir dan jangan cepat menuduh. Kalau ada niat baik, insya Allah ada yang menolong, nanti juga bakalan selesai. Dan kalian sudah datang ke sini, kita sama-sama doa. Mungkin setelah ini yang tidak baik-baik ya bakalan hilang. Yang tadinya baik-baik lagi, yang tadinya jelek ya kembali harus mereka menanggung apa ya kejelekan mereka sendiri. Mendengar petua tersebut, beberapa warga yang jadi perwakilan akhirnya pulang dan mereka lebih tenang akhirnya dan mendapat anjuran untuk sering berdoa. Jangan sampai lepas sholat, jangan sampai itu lepas doa untuk keselamatan mereka ataupun ya tadi ternak ataupun yang lain-lain. Beberapa hari kemudian ada seorang warga yang mereka itu melihat sosok Nyisuti, katanya almarhum Nyisuti, tapi bukan kayak Nyisuti.
orangnya itu lebih bersih, lebih cantik, dia cuma diem di dekat gapura desa sana. Itu ya yang nemuin tadi ya itu seorang ibu sama seorang anak. Waktu itu mereka itu mau beli obat nyamuk, masih sore lah, mungkin jam 8 malam. Itu lupa kalau Nyisuti udah meninggal ya, karena takjub, Nyisuti kok cantik banget, Nyisuti kok pak dandanannya itu bersih, Nyisuti itu kok ya nggak kayak seperti biasanya, badannya juga agak tegak, nggak sebongkok Nyisuti yang biasanya. Itu ditegur sama ibu tersebut, Nyi lagi apa di sini Nyi? Di apik banget katanya, bagus banget bajunya, kok sampean ayu, kelihatan cantik. Dia cuman senyum. Loh Nyi, lagi apa di situ Nyi? Mau ngurut Nyi? Loh sampean kok tumben pakainya itu kayak mau menghadiri nganten, menghadiri pengantenan, menghadiri penghajatan. Sosok kita cuma tersenyum gitu ya, cuma tersenyum. Dan ketika ya Nyi, Arab tuh obat nyamuk disit, mau beli obat nyamuk dulu begitu. Dia mau cuman senyum Nyisutinya. Ketika di warung dia baru ya Allah, Nyisuti sudah meninggal. Itu tadi siapa diceritakan sama yang punya warung ya. Itu geger juga malam itu, karena kebenaran kan setengah jam kemudian lah sekitar itu ada tahlilan. Jadi ulama di tahlilan katanya ada si Sri itu melihat Suti malam itu, tapi Suti yang cantik, Suti yang berbeda. Itu namanya warga dengar seperti itu jadi rame, terus banyak yang ya berspekulasi, banyak yang berprasangka jangan-jangan arwah Nyisuti itu mau menuntut balas, karena mereka mengira yang melakukan yang kematian Nyisuti yang mendadak itu kan ya Ratmi yang melakukan. Namun itu cuman hanya dugaan-dugaan. Namun malam itu yang tadinya sempat lengang, sempat sepi, nggak ada ronda, malam itu ada ronda. Jadi ada instruksi pas di tahlilan tersebut ya, pada acara tahlilan nanti malam diadain ronda, karena ya ada yang lihat seperti itu, nurut dulu. Kalau diperintah seperti itu ya langsung nurut semua. Ya ada ronda waktu itu. Hampir tengah malam ada 2 peserta ronda yang ditugaskan untuk keliling lingkungan, keliling kampung ya, pengamanan. Nanti 1 jam kemudian ada bergilir peserta yang lain kan. Kemudian mereka itu masuk dari gang ke gang, setapak demi setapak, memeriksa iya kampung-kampung, rumah-rumah setempat begitu kan. Nyampelah mereka itu di depan rumahnya si Ratmi. Dan ketika sampai depan rumah Ratmi, mereka itu melihat, loh itu ada apa di rumah Ratmi itu. Mereka melihat ada ya dari kejauhan, kalau dulu itu kan rumahnya itu jarang-jarang gitu ya, dari kejauhan itu kayak semacam ada bara api. Loh itu kok ada api nyala, Din? Ya sebut saja namanya yang ronda itu Udin sama ya Tatang atau siapa gitu ya. Itu kok ada nyala api ya Tang? Iya Din, kayak kebakaran, malah rumahnya Ratmi kebakaran. Mereka tuh bergegas akhirnya mempercepat jalannya itu, nembus kebun dari setapak itu sampai ke depan rumahnya Ratmi. Nah itu bener, area belakang mau separuh rumah itu udah terbakar posisinya. Dan yang paling ngeri, mereka tuh melihat di tengah kobaran itu seperti ada entah asap, entah apa. Di pandangan mereka itu semacam kayak makhluk besar yang dia itu ada di tengah kobaran api tersebut, kayak semacam terbakar atau dia sendiri yang menyalakan. Yang jelas mereka melihat makhluk gede hitam itu seperti asap gelap gitu ya, tapi di kayak ada semacam mata yang menyala. Mereka ketakutan kan ya, pengen ngomong sama warga yang lain minta tolong, rumahnya Ratmi kebakaran, tapi di sisi lain mereka melihat kayak gitu juga ketakutan. Lagi takut-takutnya mereka itu mau balik lagi ke pos ronda. Itu ada yang keluar dari pintu samping ya, mereka ketakutan karena sosok tersebut bajunya itu seperti masih ada beberapa yang nyala. Ternyata itu Parna itu mukanya itu separuh ini kayak kebakaran begitu ya, kayak terbakar. Di sininya itu mukanya hancur, terbakar itu. Dan dia itu kesakitan, tolong kang, itu nafasnya udah tersengal-sengal, nafasnya itu udah nggak beres. Dan
Nggak lama itu ngeletak di depan dua orang tersebut. Akhirnya kan geger. Kalau dulu itu kalau misalnya ronda itu kan bawa kentongan gitu ya, tang tung tang tung tang tung, itu warga itu berdatangan dan berbondong-bondong itu langsung, karena memang dekat sungai kecil juga, disiram rumah tersebut untuk dipadamkan. Nah setelah itu rumah itu berhasil dipadamkan. Dan anehnya di dalam itu ada kebakaran gede seperti itu. Ratmi itu dalam posisi tidur, dan bahkan pinggiran kamarnya sudah mulai terbakar. Dia itu tidurkan di kamar paling depan, jadi yang terbelakang di area belakang dulu. Itu warga yang lain itu mengamankan si Parna yang kemudian akhirnya meninggal, sementara si Ratmi itu dibangunin dia kayak orang bangun tidur biasa. Ada apa lah, pas tahu rumahnya kebakar, ngeliat suaminya meninggal itu dia kayak histeris begitu. Dan malam itu geger gemparlah warga. Setelah kejadian tersebut, si Ratmi kemudian kan tidak punya rumah, dia itu nginep di tempat ini bibinya, yaitu ini ya, dalam hal ini neneknya yang cerita ini, Mbak Ratna itu ngineplah di situ. Dan sejak saat itu dia itu tidak ngurut sama sekali. Kalau ada orang nyari juga orang bilang, katanya kalau nggak ada yang nyari saya, bilang saya itu sudah pergi, ngomongnya seperti itu. Apalagi yang ngomong saja rumahnya kebakaran. Nah di rumah tersebut hari-hari itu Ratmi jadi pendiam. Dia itu jadi sering nangis sendiri. Tapi kalau misalnya dikatakan dia itu menyesali keadaannya juga nggak tahu, cuman banyak diem, sering nangis lah seperti itu. Dan kondisi kesehatannya semakin lama itu semakin tidak bagus. Dia itu juga harta yang kebawa cuman kayak gelang, cincin yang dibawa sama anting-anting begitu, yang lain itu ludes kebakar semuanya. Dan itu dalam kejadian seperti itu, beberapa bulan kemudian itu mulai jatuh sakit, dan sakitnya itu aneh. Mantri pernah dipanggil ke rumah, ya katanya sakit panas biasa, kayak menuju tipes gitu kan. Tapi orang dulu ya disembuhin tambah Jawa bahasanya, itu ada disembuhin pakai ramuan-ramuan, nanti baik lagi, tapi semakin kesana semakin buruk, sampai dia itu udah bisa ngapa-ngapain, cuman ngelonjor di bangsal ataupun di balai-balai kayu tempat dimana dia tidur. Di situ benar-benar sakit. Apa yang dialami Ratmi dan suami itu bagi warga seperti sebab akibat dari apa yang pernah dia lakuin dulu, dan apa yang dia perbuat, kesombongannya, kelakuannya yang kurang baik sama si Nyisuti. Sekarang akhirnya berbalik seperti itu. Dia sekarang yang sakit, bahkan gak ada Nyisuti yang kemudian mungkin bisa dimintain tolong untuk menyembuhkan si Ratmi tersebut. Namun namanya warga ya, tetap namanya ibu itu ada, karena memang kondisinya begitu payah, dan Ratmi itu hanya bisa baringan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan keluarga yang ditinggalin juga ya, walaupun saudara tetap kadang-kadang ngerasulah, terbebani begitu ya. Ya namanya keluarga kadang-kadang juga lelah untuk ngopeni, untuk merawat seseorang yang apalagi tadinya sikapnya kurang baik gitu ya. Sementara orang tuanya Ratmi saat itu juga sudah sakit, jadi ya namanya keluarga, dalam hal ini ya orang tuanya Ratmi, ada juga bibinya gitu kan. Ya dalam hal ini kemudian ketika sakitnya semakin parah, sebenarnya saat itu orang tuanya Ratmi pengen supaya Ratmi itu dirawat sama dia, ya balik ke rumah. Namun bibinya itu gimana mau merawat anak yang sendirinya aja sudah pada tua, sakit-sakitan, udah di sini aja yuk, di tempat saya dirawatin begitu ya. Akhirnya ya orang tuanya paling sesekali itu jenguk ke Ratmi, tentu ya sering tangisan, sering ya Allah bocahku jadi seperti ini, bocahku jadi seperti ini. Ya namanya keluarga
Ya bisa dimaklumi ya, untuk merawat orang yang sakit yang lama, dengan dulunya itu sikapnya nggak baik, kadang-kadang ya ada perasaan lelah, ada perasaan aduh merasa terbebani lah, seperti itu. Nah satu ketika warga itu yang namanya kampung ya, ada mobil masuk ke kampung itu ya sesuatu banget, apalagi anak kecil ya sering ikut lari-lari di belakangnya. Itu ada mobil carry itu masuk ke kampung, dan mereka itu berhenti di rumah di mana Ratmi itu dirawat, kayak semacam mereka itu tahu dan tujuannya ke situ. Warga itu melihat, menunggu siapa yang ada di dalamnya. Ternyata pas yang keluar itu ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, mungkin umurnya sekitar 45 tahun, dan satu nenek-nenek, dan mereka itu kaget luar biasa, mukanya itu mirip banget sama Nyi Suti. Ya Allah, ada yang ngenalin, itu jangan-jangan orang yang lagi dulu itu minta diurut sama si Ratmi ya, udah sembuh, ternyata dia udah sembuh. Nah itu mereka tuh gak ada omongnya sama sekali, cuman senyum ke warga, kemudian peluk salam ke rumah tadi ya, bibinya Ratmi. Terus dengan cinta, saya mau lihat Ratmi, saya mau lihat Ratmi, katanya seperti itu. Oh monggo. Itu yang masuk ke dalam biliknya Ratmi itu cuma 1 orang ya, nenek-neneknya mirip sama mukanya Nyi Suti itu, dan beberapa yang melihat, termasuk neneknya Ratna yang cerita itu diusap mukanya si Ratmi sambil ngomong, ya Wisno, katanya, ya sudah, cuman seperti itu, ya sudah, kamu moga-moga ngerti, ini sudah selesai. Kemudian diusap mukanya diusap terus sampai ke bawah. Kemudian orang tersebut permisi pulang, hanya begitu sajalah. Nah setelah orang-orang itu pergi, mobil itu berlalu, Ratmi itu kemudian secara ajaib lah itu bisa bangun, bisa duduk. Dia itu nangis sesungguhkan, nyesalin ya perbuatannya sama orang-orang kampung, nyesalin perbuatannya sama Nyi Suti dulu, ya banyak hal. Pokoknya dari hari itu sampai malam, sampai besoknya itu sering nangis, diajarin istighfar sama bibinya, terus ngakuin salah. Terus dia ada niatan, katanya besok mau ke makamnya Nyi Suti kalau sudah sembuh, begitu ya. Namun takdir berkata lain, sebelum dia sempat ke kuburannya Nyi Suti, dia itu menghembuskan nafas terakhir, karena aneh, dia itu bisa setelah ngakuin salah, ngakuin dia itu nangis seharian itu, dia kembali drop, kemudian setelah itu nggak ada. Nah pernah ada kisah seperti itu, kisah ini dari neneknya Mbak Ratna di Cirebon. Semoga ada banyak hal baik yang bisa kita pelajari dari kisah ini, dan terima kasih sekali untuk Mbak Ratna untuk ceritanya, dan juga untuk teman-teman semuanya sudah menonton AHS. Saya mohon maaf bila mana dalam penyampaiannya ada kata-kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di AHS berikutnya. Saya selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.